Apa syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah? Syarat zahirnya masih ingat atau enggak? Hah? Masih ingat. Tapi dari Imam Syafi'i semua mana ingat lagi? Catat pun tak ada. Jadi pendengar setia aja. Ya. Karena setiap ibadah itu akan berbuah, maka dikatakan akan manis ibadah tersebut. Salat itu akan terasa manis, enak, tenang, nyaman, ya kan? Unus billah, jinak kepada Allah, jadi patuh, taat kepada Allah, buah dari amal itu, amal yang baik. Jelas ya? Amal yang baik itu amal yang ikhlas, amal yang buruk, amal yang riya. Jelas. Salat, sama-sama salat. Jelas ya? Sama-sama salat. Tapi satu salat karena Allah, itu salat yang baik, amal yang baik. Ada satu salat karena riya, itu amal yang buruk. Ya. Jadi amal yang baik secara zahir itu amal dilakukan pada waktunya. Orang yang datang undangan, datang tidak waktunya, orangnya baik bukan? Bagus ke enggak? Orang undang jam 1 sampai jam 3. Dia datang jam 6. Kategori baik atau enggak? Enggak. Maka syarat pertama dinamakan amal baik itu dilakukan pada waktunya. Ini amal yang diterima oleh Allah. Allah tidak menerima amal yang dilakukan di luar waktunya. Apabila keluar dari waktu tanpa uzur. Jelas? Nah, itu baru bisa dikatakan amal yang baik. Dilakukan pada waktunya. Apalagi ente jaga waktunya. Ente ada orang ente undang jam 7. Jam 6 dia udah nunggu dah. Bagus enggak itu? Hah? Itu orang yang baik itu lakukan seperti itu pada waktu, sebelum waktu dinunggu solat dulu. Nah, itu yang pertama amal. Amal dikatakan baik, yaitu ada fi waqtiha. Dilakukan pada waktunya. Kemudian masih ingat yang kedua, aklul halal. Makan yang ini makan halal. Nah, kenapa makanan yang halal? Karena ibadah yang ente lakukan itu keluar dari tenaga, dari makanan yang ente makan. Kalau ente tidak makan, ente bisa berdiri solat. Sebulan ente tidak makan, bisa berdiri solat. Senggereng ente sembahyang. Ya kan? Tak bisa. Jadi ente mampu berdiri solat itu dari makanan yang akan jadi tenaga. Kalau makanan ente haram, maka dikatakan amal itu ditolak, tidak baik amal tersebut. Ya. Maka Allah mempunyai malaikat, 2 malaikat di Baitul Maqdis. Dia berseru, barang siapa yang makan haram, Allah tidak akan menerima ibadahnya, ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah. Karena sumber tenaganya dari yang haram. Allah tidak menerima hal yang buruk, Allah menerima hal yang baik. Jelas. Walibasul halal, pakaian yang ente gunakan pakaian halal waktu ibadah. Pastikan halal. Ente pakai nutup aurat ente pakaian haram, maka buruk, tidak diterima oleh Allah. Dan barang siapa membeli pakaian 10 dirham, 1 dirhamnya uang yang haram, maka selama pakaian itu masih melekat di tubuhnya, Allah tidak akan menerima ibadahnya. 1, apalagi 10 dirham haram. 100 ribu semua haram. Jelas. Harta yang kita gunakan ibadah adalah harta yang halal. Kalau inti haji, umrah, semua harta yang halal. Ini yang zahir. Ya, ini dinamakan amal yang kita lakukan adalah amal yang baik. Ya, dilakukan pada waktunya. Makanan yang kita gunakan, makanan yang kita makan, makanan halal. Pakaian yang kita pakai, pakaian halal. Kemudian uang yang kita gunakan untuk ibadah itu uang halal. Ini syarat zahir. Kalau kita penuhi, maka zahir dari amal ini udah baik. Ini namanya syarat kabulnya dari amal. Syarat zahir yang kabul dari amal tersebut. Kemudian syarat batinnya, dinamakan batin itu baik. Yang pertama yaitu ikhlas. Itu yang kita bahas. Ya kan? Tujuan dalam beramalnya karena Allah.
Itu udah baik. Sudah, paham? Jelas. Tujuannya baik. Zahirnya baik, batinnya baik. Kemudian tidak sombong dengan amal itu. Tidak ujub dengan amal tersebut. Ya. Karena amal yang dia lakukan dia jadi sombong. Berarti amal itu tidak baik, amal itu buruk. Ente tidak sombong karena sholatnya ente. Kemudian tidak mengecilkan orang yang tidak beribadah. Ente mentang-mentang bangun tahajud gitu, bangun tahajud sholat gitu, nengok orang tidur mungkin ente mereng enggak? Ente nengok oh dia paling buruk, dia yang paling suci. Karena ibadah ente mengecilkan orang itu ditolak oleh Allah. Berarti buruk ibadah tersebut. Bukan sholatnya, bukan sholatnya. Karena ente ibadah, ente mengecilkan orang. Karena ente ibadah, ente sombong. Ente ibadah tidak ikhlas, berarti ibadah itu buruk. Itu ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Atau idbar, merasa istimewa. Anak gitu datang musibah, apa gitu musibah ini datang? Anak ini kurang apa? Dah kacau dah. Kan? Atau dia berdoa sama Allah, tidak diterima. Aneh, kenapa Allah tidak terima doa anak ibadah kuat. Ini kesombongan, buah aja semuanya ini. Dan ini amal buruk. Karena ente sholat, ente sombong, berarti amal ente buruk. Dan amal ini tidak diterima oleh Allah. Jelas. Allah hanya menerima amal yang baik. Karena Allah maha baik. Amal yang baik yaitu yang zahirnya ente penuhi, makanan halal, pakaian halal, uang halal, tepat waktu, itu baik. Kemudian hati ente ikhlas karena Allah, tidak merendahkan orang lain, tidak sombong, tidak menganggap dirinya istimewa, berarti amal itu diterima oleh Allah. Ketika ente memenuhi syarat-syarat ini, maka amal ente baik dan amal ente diterima oleh Allah. Maka akan ada buah dari amal tersebut. Dapat pahalanya. Amal tersebut membawa ente ke surga. Amal tersebut merubah perilaku ente. Amal tersebut merubah kecondongan ente kepada yang buruk, kepada yang baik. Jelas. Nah. Jadi yang harus kita lakukan, jangan kita hanya memandang zahirnya saja, pandang juga bagaimana sholat kita, agar sholat kita dinamakan sholat yang baik, ibadah yang baik, amal yang baik. Pakaian jaga, makanan jaga, duit jaga, terus hati jaga, tujuan kepada Allah. Kemudian jangan sombong. Mungkin jangan menganggap orang yang tidak sholat lalu ente ngecikkan ente yang lebih besar. Mungkin ente akhir hayat ente tidak sholat, dia yang sholat. Siapa tahu? Hidup orang tu bukan saat yang ente lihat, saat akhir hidup. Jelas? Nah, jadi hal yang baik akan berbuah baik. Maka ikhlas itu penting. Ikhlas itu penting.